Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita masih di akhir hadits tentang babul ikhlasi wa ihdarin niyah. Bab berkaitan dengan masalah keikhlasan dan menghadirkan niat tatkala melakukan suatu ibadah. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke hadits yang ke-11. Perhatikan haditsnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbasin ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dari sahabat Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas. Jadi kunyanya adalah Abul Abbas, namanya Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib, dari putra Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Nah, perhatikan hadits ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah yarwi an rabbih. Dia meriwayatkan dari Rabbnya. Jadi biasanya sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah. Sekarang ini Rasulullah meriwayatkan dari an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikenal dengan hadits qudsi. Hadits qudsi itu adalah hadits yang lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ayat Al-Quran, bukan. Kalau ayat Al-Quran itu dari Allah Jibril ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadits qudsi ini tidak, langsung dari Allah ke Nabi. Jadi biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu jalla wa ala. Nah, seperti itu. Nah, ini. Maka perhatikan. Qala, beliau mengatakan, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabah, al-hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan demi kebaikan, demikian pula kejelekan demi kejelekan. Tsumma bayyana dzalika. Setelah itu dia jelaskan tentang itu. Di mana beliau mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Maka siapa yang punya himmah, hamma itu sudah punya azam, keinginan kuat untuk melakukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Dia sudah punya azam untuk melakukan suatu kebaikan tapi belum dilaksanakan, belum terlaksana atau belum tercapai. Maka sudah dengan seperti ini, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Jika seorang hamba punya keinginan baik, cita-cita yang baik, kemudian dia belum sempat terlaksana, mungkin karena adanya beberapa penghalang atau kayak lainnya, atau memang ajalnya sudah tiba, tapi dia punya keinginan tapi belum terlaksana. Maka itu sudah kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah sudah tuliskan satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Itu sudah mendapatkan pahala besar.
Selanjutnya wa in hamma biha. Jika seorang hamba sudah hamma, dia punya azam biha untuk melakukan suatu kebaikan, fa amilaha, kemudian alhamdulillah terlaksana, tercapai, maka katabahallahu asyra hasanatin ila mi'ati di'fin ila ad'afin kasirah. Lihat, jika dia punya keinginan baik, kemudian keinginan baik ini sudah terlaksana, tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan paling sedikit dari itu adalah 10 kebaikan. Sampai disebutkan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini subhanallah. Jika dia punya keinginan baik, kemudian alhamdulillah terlaksana, maka Allah akan jadikan itu adalah 10 kebaikan. Bahkan bisa berlipat menjadi 700 kali lipat. Bahkan lebih lagi dari itu. Disebutkan ila ad'afin katsirah. Dengan berlipat-lipat yang lebih banyak lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa in hammah bisayyi'atin. Jika ada seseorang yang punya hammah, punya azam, di mana dia adalah punya keinginan untuk melakukan kejelekan, sudah azam yang sangat kuat, tapi falam ya'malha, tapi tidak terlaksana keinginan jeleknya, maka sudah seperti ini, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Jika seorang punya keinginan jelek, tetapi karena ada yang menghalangi tidak terlaksana, tidak terjadi, maka itu pun sudah dituliskan kebaikan sempurna, satu kebaikan sempurna. Nah ini, kalau dia punya keinginan jelek, kemudian tidak terlaksana. Jika terlaksana wa in hamma biha, jika dia punya keinginan jelek dan fa'amilaha, kemudian dia terlaksana, dia kerjakan keinginan jeleknya itu, maka katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuk dia satu kejelekan. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadits ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kata Asy-Syaikh, adalah kamalu ilmillahi alladzi la ta'zibu anhu mithqala dzarratin fis sama'i aw fil ard wala asghara min talik wala takhfa alaihi khafiyah. Artinya begini, dari hadits ini menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada yang luput sedikit pun, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji tarrah, sesuatu yang sangat kecil, baik fis sama au fil ard, baik yang di langit maupun yang di bumi. Baik yang lebih kecil lagi dari itu, seandainya ada lebih kecil dari itu, yang lebih kecil sekalipun. Wala takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi sama sekali, semuanya terang, jelas. Inilah menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lihat dari hadits sangat jelas bagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang sudah punya keinginan, punya niat yang bagus, tidak terlaksana, ternyata dapat pahala. Apalagi kalau terlaksana keinginan baik itu, dilipat gandakan 10 kali menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini kesempurnaan dari
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba punya keinginan jelek ternyata tidak bisa terlaksana, itu pun sudah dapatkan kebaikan, satu kebaikan sempurna. Kalau terlaksana hanya dituliskan satu kejelekan. Kalau seandainya 10 kejelekan sampai 700 kali lipat, wah ini luar binasa ini jamaah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan satu saja. Tapi kalau kebaikan tidak 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Itu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min a'malil malaika kitabatul hasanati was sayyiat. Nah, di antara tugas para malaikat itu adalah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Itu tugasnya para malaikat. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang si'atu rahmatillahi wa fadlihi wa azimi karamihi. Dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya keutamaannya, luasnya kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari apa yang dijelaskan dalam hadis. Kebaikan terlaksana dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan kalau dikalkulasi menjadi satu pahala, itu sama dengan 10 pahala. Satu kebaikan 10 pahala. Jadi kalau 10 kebaikan berarti dikali 10 adalah 100 pahala. 700 kali lipat. Ini subhanallah. Itu menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan luasnya rahmat ketika seorang melakukan kejelekan, punya niat tidak terlaksana, dapat satu kebaikan. Tapi kalau terlaksana dapat satu kejelekan. Bukan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kemudian yang keempat adalah at-tafakkuru fil hasanati sababun fi amaliha. Tafakkur, nah ini sudah, kalau ini sudah bahasa Arab yang diindonesiakan, tafakkur, tadabbur. Tadabbur, tafakkur, nah ini. Dengan bertafakkur dalam masalah al-hasanat kebaikan, itu adalah sebab terlaksananya suatu kebaikan. Sehingga terkadang para ulama mengingatkan kepada kita, walaupun itu bukan keharusan, bahwasanya ketika kita mengetahui keutamaan suatu kebaikan, maka tentunya itu adalah motivasi untuk bisa beramal. Biasanya begitu. Kita tahu keutamaannya ini, biasanya kita itu terdorong atau termotivasi untuk melakukan suatu kebaikan itu karena tahu kebaikannya. Walaupun disebutkan oleh para ulama kita dalam usulul fiqh, demikian pula dalam al-qawaid al-fiqhiyah, itu disebutkan bahwasanya jika itu adalah merupakan perintah dari Nabi atau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka apakah perintah itu yang sifatnya wajib ataupun sunnah, mustahab, maka yakinlah di balik itu ada kebaikan murni atau kebaikannya jauh lebih besar daripada kejelekannya. Walaupun kita tidak tahu hikmah di balik itu, tetapi kapan ada perintah ala sabilil wujub atau istihbab dalam bentuk wajib ataupun dalam bentuk sunnah, maka itu pasti ada kebaikan besar di balik itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kelima, at-tadzakkuru qabla sayyi'ah adalah yardi'u anha. Ini at-tadzakkur. Kalau masalah kebaikan harus tafakkur. Kalau masalah kejelekan ini tadzakkur. Mengingat tentang bahaya dan kejelekannya suatu maksiat atau kejelekan. Maka ini tadzakkur qabla al-sayyi'at, sebelum melakukan kejelekan
itu biasanya yardi'u anha, akan menghalangi dari kejelekan itu. Kalau saya kerjakan ini akan begini nantinya. Maka biasanya ini akan menjadi penghalang untuk tidak mengerjakan suatu kejelekan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, wallahu taala alam bissawab. Kemudian kita masuk ke hadits selanjutnya, hadits yang ke-12, dan ini hadits yang terakhir di bab al-ikhlasu wa ihdarun niyah. Ini hadits yang terakhir yang ke-12. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ini dari hadits Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, namanya kunyanya Abu Abdurrahman. Kunyanya Abu Abdurrahman, namanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di mana hadits ini hadits yang panjang dan ini sering kita dengarkan lewat. Inilah haditsnya. Disebutkan tentang 3 orang yang terkena jebakan di dalam gua. Ini haditsnya. Lihat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa salasatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Jadi sebutkan in talaqa, telah bepergian salasatu nafarin, 3 orang safar, mimma kana qablakum, sebelum umat Islam. Jadi ini umat sebelum umat Islam. Kenapa Rasulullah hadirkan ini? Adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Di mana disebutkan hatta awahumul mabitu ila gharin. Sampai ketika itu disebutkan awahumul mabit. Dia mampir di suatu gua untuk menginap atau untuk singgah di situ. Kemudian fadakhaluhu, kemudian mereka masuk ke gua tersebut. Ketika mereka masuk, maka disebutkan fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul gharah. Ketika mereka masuk, tiba-tiba ada jatuh batu besar yang jatuh dari atas. Ternyata fasaddat alaihimul ghar, ternyata pas menutupi pintu gua. Ini kata beliau. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhis saharati. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa selamat dari ini, batu ini. Karena tertutup rapat ini. Jatuh tiba-tiba langsung menutup, dan ini bukan batu kecil, batu besar yang sangat besar. Maka mereka mengatakan tidak ada yang bisa menggeser batu ini apalagi membuka, kecuali illa antad'ullaha bisalihil a'malikum, bisalihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menggeser batu ini apalagi membuka kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisalihi a'malikum. Artinya berdoa kepada Allah dengan menyampaikan amalan-amalan soleh mereka. Maka yang pertama lihat, karena dia 3 orang, maka seorang pertama mengatakan qala rajulun minhum. Salah seorang di antara mereka bertiga ini mengatakan, Allahumma ya Allah. Karena mereka mengatakan kita tidak akan bisa keluar kecuali rahmat dari Allah. Tidak ada yang bisa menggeser ini. Maka dia mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Yang pertama mengatakan, ya Allah, saya dulunya pernah memiliki 2 orang tua yang sudah tua sekali. Kedua-duanya sudah tua. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Kata beliau, kedua orang tua saya ini tidak akan saya
lakukan sesuatu kecuali mereka dulu. Artinya, walaupun memberi makan, memberi susu atau yang lainnya, walaupun anak dan istrinya, tidak akan dia beri apa-apa kecuali orang tuanya dulu yang dia beri. Artinya orang tuanya dulu yang dia dahulukan. Orang tuanya yang dia dahulukan. Setelah disebutkan, fana abi tolabus syajari yauman. Nah, dia cerita pada saat itu atau pada hari itu saya pergi mencari kayu bakar di tempat yang agak jauh. Falam urih alaihima hatta nama. Dan saya terlambat pulang. Karena jauh cari kayu, artinya pulang dia terlambat. Ketika dia pulang, ternyata nama keduanya sudah tidur. Nah, coba lihat. Dia ceritakan ini, dia berdoa, dia sampaikan, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, fahala betu lahuma gobukohuma. Maka fahalabtu, maka saya tetap memerahkan susu untuk keduanya. Karena itu kebiasaan dia, pulang cari kayu, maka dia perah susu untuk kedua orang tuanya. Dia tertidur, dia sampai sudah tertidur, tetap dia perahkan susu itu untuk kedua orang tuanya. Maka disebutkan fawajadtuhuma naimain. Maka saya menemukan keduanya sudah dalam kondisi tertidur. Fakarihtu an uqidahuma. Dan saya tidak senang membangunkan keduanya. Maka disebutkan kata beliau, wa an ubiqa qablahuma ahlan wala mala. Dan saya tidak akan memberi siapapun dia sebelum saya beri keduanya. Bahkan ini jamaah, coba lihat. Ini subhanallah ini. Kata beliau, falabistu wal qadah atau wal qadahu ala yadi. Maka saya di malam itu saya menunggu dia, dalam keadaan itu susu ini berada di tangannya. Susu ini masih yang di gelas ini masih ada di tangannya. Antadiru istiqadahuma. Saya tunggu bangunnya mereka. Ternyata hatta barakal fajru. Ternyata masuk waktu subuh sudah. Ini subhanallah jamaah. Kalau kita ada pada dong. Nah, ini coba. Orang ini dia ceritakan tentang kondisi yang terjadi seperti ini. Yang lebih parahnya begini jamaah. Sudah datang capek, perahkan susu, orang tidur. Dia tunggu ini. Sementara gelas ini masih di tangannya nih, susu ini. Dia tunggu bangun, ternyata tidak mau bangun sampai masuk waktu subuh. Bahkan disebutkan wasibayatu yatadagawna indah qadamai. Ternyata anak-anaknya si orang ini tadi dan istrinya itu disebutkan yatadagaw. Karena nangis-nangis karena kelaparan. Anak dan istrinya ini. Bahkan dia pegang-pegang kedua kakiku katanya. Dia tarik-tarik kakiku karena lapar. Dia mau susu itu. Tapi orang ini mengatakan saya tidak akan beri kecuali orang tua aku dulu saya beri. Biar anak dan istrinya tidak akan berikan. Padahal anaknya sudah nangis-nangis ini. Nah, lihat. Maka setelah itu disebutkan fastayqadha fasyariba gobukohuma. Kemudian keduanya bangun, kemudian mereka meminum susu itu. Nah, ini kisahnya ya. Nah, setelahnya itu ya mungkin baru dia berikan anaknya ke keluarganya. Yang penting kedua orang tuanya dulu ini dia tidak akan beri kepada siapapun sebelum mereka minum keduanya. Nah, inilah yang dia ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia aduhkan. Maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Jika saya lakukan itu tidak lain kecuali dalam rangka mengharapkan wajah Engkau, disinilah ikhlas.
Maka fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhi as-sahra. Maka dia minta, kalau memang saya ikhlas seperti perbuatan ini karena Engkau ya Allah, maka geserlah batu itu. Nah, apa yang terjadi? Famfajarat syai'an, bergeser sedikit. Tapi disebutkan la yastati'una al-khuruja minhu, tetapi batu bergeser sedikit, batu besar ini, tapi belum bisa orang keluar. Baru geser sedikit. Ini jenis atau manusia yang pertama. Geser sedikit. Kemudian yang kedua lagi mengadu. Selesai yang pertama, geser sedikit. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Jadi orang kedua ini begini. Dulunya saya itu punya keluarga atau ada putri pamanku. Putri paman itu sepupu ya. Ya, punya sepupu. Ini saya pupuk betul. Nah, itu bahasa saya, bukan dari hadits ya. Jadi kata beliau, saya punya, karena disebutkan di sini innahu kanat li ibnatu ammi. Saya punya putri pamanku yang mana kana ahabban nasi ilayya, dan orang itu paling saya cintai. Tapi ini anak gadis ini, sepupunya. Ini paling dia senang ini, dia paling ahabban nas. Maka disebutkan dalam riwayatnya wa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Pokoknya cinta hiduplah itu. Bahasa saya bukan cinta mati. Cinta hidup. Nah, ini. Pokoknya luar biasa cintanya kepada si wanita ini, anak pamannya atau sepupunya. Kemudian bahkan disebutkan fa'aradtuha ala nafsiha, saya ingin berbuat zina kepadanya. Bayangkan ini. Luar biasanya ini cintanya kepada putri pamannya. Tetapi yang terjadi, famtana'at minni. Tapi si putri ini selalu menolak apa yang saya inginkan. Maka hatta alamat biha sanatun min sinin. Maka datanglah suatu musim, di mana musim itu adalah musim paceklik. Wow, musim yang susahnya, sulit sekali. Di masa-masa sulit ini, fajaatni, dia datang meminta kepadaku, minta bantuan, minta pinjaman. Maka saya mengatakan, iya ini si orang ini, ya boleh saya berikan pinjaman, tetapi dengan catatan kamu serahkan dirimu sama saya. Dalam keadaan terdesak ini. Maka lihat ceritanya. Ishrina wa mi'ata dinari, 120 dinar. Kalau mungkin ini banyak ya, 120 ini. 1 dinar itu 4,25 gram. Ini 120 ini, bukan sedikit ini. Banyak sekali jamaah. Kalau 100 saja sudah 100 berarti 4.000 gram. Nah ini, banyak ini. Kemudian setelah itu saya beri pinjaman ini. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Fafa'alat. Dengan catatan itu tadi, saya beri kamu sekian, tetapi bayarannya adalah dirimu. Dalam kondisi terdesak ini. Maka si wanita ini mengiyakan dia. Karena dia terdesak, tidak ada lagi. Nah, maka disebutkan hatta idza qadartu 'alaiha, atau dalam riwayat lain disebutkan falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ini sudah hampir terjadi apa yang diinginkan oleh si laki-laki ini. Dan si perempuan ini karena perjanjian demi untuk meminjam menghidupi keluarganya, maka dia seperti itu.
Maka ketika ingin terjadi sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki ini kepada si wanita ini, qalat, si wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tafusdo al khatama illa bihaqqiha. Jangan engkau lepaskan cincin itu kecuali dengan haknya. Atau jangan engkau rusak cincin itu kecuali dengan haknya. Maka orang ini fan soroftu anha. Maka dengan ucapan itu, maka saya pun tinggalkan dia. Dia tinggalkan, tidak jadi. Dalam keadaan wahiyah disebutkan, wahiyah ahabbun nasi ilayya. Padahal ini orang yang paling saya cinta ini, paling saya suka ini. Sudah dalam kondisi siap, mampu dan bisa. Dan sudah ada perjanjian. Tetapi kata beliau, wa taraktu adz-dzahaba alladzi a'taituha. Setelah itu dengan ucapan ini, maka saya tinggalkan, kemudian saya mengatakan itu sudah lunas. Nah, ini ucapan ini atau perbuatan ini dia mengatakan, Allahumma in kunta fa'altu dzalik ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Maka dia, ya Allah, kalau memang perbuatan saya itu tadi itu karena saya tinggalkan karena Engkau ya Allah, maka geserlah batu ini yang menghalangi kami untuk keluar dari tempat ini. Maka disebutkan fam fajarat as-sahratu ghairu annahum la yastati'u al-khuruja minha. Geser lagi sedikit. Tapi kata beliau, mereka bertiga ini belum bisa ada yang bisa keluar. Geser lagi tapi belum bisa. Maka setelah itu disebutkan orang yang ketiga, waqala salisu, yang ketiga mengatakan, Allahumma ya Allah. Ini yang ketiga mengadu. Mudah-mudahan yang ketiga ini bisa bergeser. Dia mengatakan, Allahumma ista'jartu ajra'a wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahid. Jadi saya ini mempekerjakan seseorang. Kemudian saya berikan upahnya mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati, kecuali satu orang. Satu orang ini dia tidak ambil gajinya, langsung pergi saja, tidak bilang-bilang juga, dia pergi. Disebutkan adalah tarokal ladzi lahu wa dhahaba. Dia tinggalkan, tidak mengambil gajinya, kemudian dia pergi. Maka si bos tadi ini, majikan ini mengatakan, fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwalu. Kemudian ternyata gaji orang ini dia kembangkan, dia kelola, dia investasikan. Ternyata hatta kasurat minhu al-amwal. Ternyata apa yang dari hasil hartanya ini ternyata berkembang pesat. Bahkan disebutkan setelah berkembang ini, faja'ani ba'dahina, maka setelah itu dia datang lagi minta. Faqala, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Orang ini tiba-tiba muncul langsung mengatakan, bayar gajiku yang dulu saya belum ambil. Maka lihat, fakultu, maka saya mengatakan, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Apa yang kamu lihat semua ini, onta, sapi, kambing dan pengembalanya, budak-budak ini, itu dari harta kamu semuanya. Ini kata orang ini. Maka faqala ya Abdullah, dia orang yang datang tadi minta gajinya, ya Abdullah mengatakan, la tastahzi'u bi. Jangan engkau meledek saya. Kan begitu. Masa gajinya sedikit, tiba-tiba datang, ini semua gajimu ini. Kok bisa? Kayaknya kamu menghina atau meledek saya ini. Kan begitu bahasanya. Nah, fakultu, maka orang ini yang bosnya tadi mengatakan, la astahzi'u bik. Saya tidak mengejek atau meledek Anda, enggak. Itu semua hartamu yang berkembang. Maka ternyata apa jamaah? Ternyata orang ini juga subhanallah. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Ternyata orang tadi ini dia ambil semua, tidak ada dia sisa biar sedikit pun.
Subhanallah, ini luar biasa ini. Sudah disebutkan ini gajimu semua, ternyata diambil betul semuanya, tidak ada yang disisa. Ontanya, sapinya, kambingnya, penjaganya diambil semuanya, tidak ada dia sisa. Maka disebutkan ini falam yatruk minhu syai'a, tidak ada sama sekali. Habis. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, Allahumma in kunta fa'altu dzalik ibtiga wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Kalau memang itu ikhlas saya lakukan karena engkau, maka geserlah ini. Maka ternyata apa yang terjadi ya, fam farajat as-sakhratu fa kharaju yamshuna. Ternyata geser yang ketiga kalinya. Ternyata dengan bergesernya yang ketiga ini, ternyata mampu mereka keluar. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah yang panjang ini jamaah? 3 kisah ini. Satu yang punya orang tua, dia rawat orang tuanya. Dia. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan orang yang punya kemampuan bisa melakukan sesuatu. Ternyata ini dia tinggalkan karena Allah. Dia mendidik atau dia menjaga, merawat orang tuanya karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang menyimpangkan gaji anak buahnya atau orang yang dia pekerjakan. Kemudian setelah itu dia kembangkan, ternyata dia berikan semuanya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk dia sendiri. Nah, kesemuanya ini tentunya menjelaskan bagi kita adalah bagaimana keikhlasan seseorang dari sini semuanya. Ternyata ini yang menyebabkan mereka semuanya selamat. Semuanya selamat. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari uraian para ulama. Yang pertama adalah istihbabud du'ai indal kurbi, adalah disunnahkan berdoa di saat-saat kita itu dalam saat kesusahan dan kesulitan. Dan ini betul jamaah. Tetapi tentunya dari hati yang ikhlas tentunya. Bahkan kata beliau, wa anna dzalika min mujibati istihbabid du'a, bahkan itu sebab terkabulkannya doa di saat seperti itu. Dalam kondisi terdesak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masyru'iyatut tawassuli ilallahi bil amalis salih. Maka dari sini juga penjelasan jamaah kepada kita untuk bolehnya bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Seperti kita bolehnya bertawassul kepada dengan menggunakan sifat dari sifat Allah, nama dari nama Allah. Atau kita bisa bertawassul dengan doa orang-orang soleh. Bukan kehinaan bagi kita jamaah, minta tolong didoakan. Itu tidak ada, bukan kehinaan dan terkendahkan kita. Tetapi jangan at-tawassul bidawatil anbiya wal auliya wa kuburiyin. Ini kalau ini tidak boleh. Minta bertawassul kepada zatnya para nabi, para wali, kepada penghuni kubur. Ini tidak boleh sama sekali. Bahkan beliau di sini menyebutkan fala aslalah, ini tidak ada dasar sama sekali. Bal huwa bid'atun dolalatun fatanabbah. Itu adalah perkara baru dalam agama dan itu kesesatan. Ingatlah itu. Itu kata beliau. Ini jadi bolehnya bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Dengan sifat dari sifat Allah dan nama-nama Allah, dan bertawassul dengan doanya orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah min asbabi istihbabid du'a. Di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, ad-du'a'u bi ikhlasin. Berdoa dalam keadaan ikhlas. Tuh. Yang kedua adalah at-ta'arrufu 'alallahi fir rakha. Ini juga di antaranya jamaah. Di antara sebab Allah kabulkan permintaan kita adalah kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah di saat kita itu lapang. Saat kita senang, saat kita bahagia, saat kita lapang, mapan, ingat Allah, dekat kepada Allah. Maka Allah akan mengingat kita, Allah akan membantu kita di saat kita susah. Sebagaimana dalam hadits yang panjang, ta'arraf ilallah fir raha. Ingatlah, dekatlah kepada Allah di saat Anda dalam keadaan mapan.
serba berkecukupan dalam keadaan sehat. Ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan mendekat di saat Anda dalam keadaan susah. Yang keempat adalah istinjazullahi wa'duhu bisu'alihi atau bisu'alihi, adalah minta dikabulkan. Tentunya dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seorang hamba itu, ya Allah, kabulkanlah permintaan saya ini, mudahkanlah proses ini dan ini, tidak ada masalah. Ini kata beliau, wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa dipetik dari ini adalah fadlu birril walidain wa khidmatiha. Keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan berkhidmah kepadanya. Artinya memang merawat dia, menjaga dia. Ini. Walaupun kata beliau wa tahammulu al-masyaqqati li ajlihima, tapi itu tentunya butuh ujian dan kesabaran di dalamnya. Tetapi ini luar biasa di sini jamaah. Mungkin pernah kita dengar tentang kisah Uwais ibnu Amir al-Qar. Itu juga salah satu di antara ini adalah karena baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Jadi artinya sempatkan, sesibuk bagaimanapun kita, adalah sempatkan untuk tentunya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah al-haddu alal afaf wal inkifaf anil haram wala siyama ba'dal qudrati 'alaiha. Ini adalah adanya motivasi, adanya dorongan untuk menjaga diri, menjaga kehormatan dari perkara yang haram, padahal dia mampu melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang kedua tadi. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dan itu sudah bisa terjadi. Tapi dia iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan orang lain dan dirinya. Nah ini. Kemudian yang ke-7, tarkul maksiyati bi mahwi muqaddimati talabiha lianna taubata tajubbu ma qablaha. Di sini meninggalkan maksiat itu akan menghapus apa-apa yang telah terdahulu dari kejelekan. Karena kenapa? Taubat itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah berlalu. Nah, ini. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah fadlu husnil ahdi wa adail amana was samaha fil muamalah. Di sini juga adalah keutamaan memegang amanah, janji, serta kemuliaan dalam masalah muamalah. Bagaimana orang ini dia simpangkan gajinya itu, kemudian setelah dia kembangkan ternyata itu hasilnya dia serahkan semuanya. Itu. Kemudian yang ke-9 adalah isbatu karomati auliyaillahi wassalihin. Di sini juga ada penetapan tentang karomah. Karomahnya para wali dari wali-wali Allah yang saleh. Kemudian yang ke-10, annallaha la yudi'u ajru man ahsana amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, la yudayyi'u ajrun man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan orang yang baik amalannya. Artinya bagi orang-orang yang berbuat baik ini tidak akan disia-siakan apa yang mereka telah lakukan, apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu sebagai penutup di akhir ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bihadzal hadits, dari hadits-hadits yang ada di dalam babul ikhlas, isyaratun ila annal ikhlasa hablun najah. Ikhlas itu adalah talinya keselamatan. Wa tauqul al-hayah, dan kemampuan dalam kehidupan. Itu kata beliau. Tali keselamatan
dan kemampuan dalam kehidupan. Wa annahu la yanju min qurbid dunya wa ahwalil akhirah illal mukhlisun. Tidak ada yang bisa selamat dari kesusahan dunia dan kebahagiaan di akhirat atau kesusahan di akhirat illa al mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka kalau begitu jamaah, mari kita berupaya semaksimal mungkin. Kata beliau, maka itulah fan najatu wan najah. Itulah keselamatan dan kesuksesan dengan al-ikhlas. Dan ikhlas ini adalah butuh perjuangan, butuh terus berupaya dan berupaya untuk itu, karena hati ini lemah dan subhat di sekitarnya adalah sesuatu yang sangat kuat. Sehingga kenapa disebutkan judul bukan semata-mata al-ikhlasu, tetapi ihdarun niyah, itu penting. Bukan sekedar ikhlas, tetapi ihdarun niyah ini adalah merupakan ketentuan untuk mengantar kepada ikhlas. Maka dengan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita yang pertama. Bab yang pertama adalah babul ikhlas wa ihdarun niyah. Ini wallahu taala bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari dua hadits bisa memberikan manfaat kepada kita. Insyaallah di pertemuan akan datang adalah tentang taubat. Bab yang kedua tentang taubat. Bagaimana taubat? Bagaimana selanjutnya, dan ini akan kita bahas ketentuan taubat dan hadits-hadits berkaitan dengan masalah taubat. Wallahu taala alam bisawab. Dan di dalam bab ini juga ada beberapa hadits insyaallah taala yang nantinya akan kita bacakan. Bahkan di bab taubah ini ada satu hadits yang sampai 3 lembar, berarti 6 halaman satu hadits ini. Ini subhanallah. Ini di tentang bab taubah. Disebutkan haditsnya ini jauh lebih banyak karena dia sampai hadits yang ke-24. 24 berarti sama-sama 12 ya. Sama 12 hanya. Kenapa dikatakan lebih banyak? Karena adanya hadits yang lebih panjang. 3 lembar dari ini. Yaitu wallahu ta'ala bisawab. Jadi ikhlas dulu, taubat, baru sabar. Nah, ini di urutannya disebutkan oleh Syekh. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan sedikit insyaallah taala. Ada yang mau ditanyakan? Fadhal sedikit insyaallah. Fadhal. Kalau bagaimana kasusnya? Iya. Jadi orang yang masbuk, jadi dia masbuk kemudian jadi imam lagi. Imam baru masbuk lagi. Jadi tentunya yang masbuk ini tentunya ketika dia masih mendapatkan jamaah bersama imam, maka dia dapatkan pahala jamaah. Walaupun tentunya tidak akan sama dengan yang sebelumnya. Itu disitulah disebutkan bahwasanya kondisi orang sholat itu tentunya bertingkat-tingkat tergantung dari bagaimana dia. Bagaimana mendapatkan. Kenapa para sahabat senantiasa berlomba untuk mendapatkan takbiratul ihram. Mereka tidak mau, tentunya itu punya keutamaan besar dibandingkan yang masbuk. Nah, kemudian berkaitan dengan si masbuk ini dijadikan imam. Tapi ini sebelum saya jawab ini perlu kami ingatkan di sini, ada sebagian sama-sama makmum bersamaan dia masbuk. Kemudian setelah imam salam, dia mundur kembali bermakmum kepada temannya yang tadi. Itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita sama-sama masbuk, walaupun hanya mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud terakhir, maka setelah itu kita sama-sama berdiri, jangan diangkat lagi imam yang berdua ini. Artinya jangan sampai satu mundur atau satu mendekat kemudian dia ikut sama yang satunya ini, enggak. Jadi masing-masing ini adalah menyelesaikan apa yang tertinggal. Nah, kalau misalnya ada orang yang bukan masbuk lagi nih, ini tidak dapatkan jamaah, tetapi karena dia dapatkan orang berjamaah, ada orang yang masbuk kemudian dia ikut, maka ini tetap terhitung sebagai jamaah. Tetap berjamaah namanya. Atau misalnya bukan yang mengikuti ini tapi dia membentuk jamaah baru,
maka tetap terhitung sebagai jamaah. Itu Allahu ta'ala bisawab, tetap dikatakan sebagai jamaah dan tetap akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu Allahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita sebutkan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Saya kira ini yang mungkin kita bisa sebutkan. Wallahu ta'ala bisawab. Karena waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.